Bonnya Summarecon Emerald Karawang yang Verena ini adalah affordable luxury homes. Tapi kalau kita perhatiin di sini, gue sih nggak bayangin. Tadi affordable tuh gue pikir akan standar banget gitu. Tapi ngelihat bangunan itu ya, ini sih nggak termasuk kelas affordable lah. Ini masuk kelas yang beneran mewah. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Karawang nih teman-teman. Dan ini kita lagi mau ngeliat satu rumah yang menurut gue daerahnya paling spesial di Karawang. Kenapa? Karena kita ada di Summarecon Emerald Karawang. Dan kalau teman-teman lihat di belakang gue, ini adalah satu clubhouse-nya. Bisa dibilang di Karawang ini yang punya clubhouse di dalam perumahan, di dalam klasternya sekeren ini, ya cuman ada di Summarecon Emerald Karawang. Yuk sekarang kita ngeliat clubhouse-nya dulu. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada tempat buat bermain anak-anak tuh. Nah sekarang kita mau naik ke sini. Bisa bayangin nggak, bro? Lu setiap sore di sini duduk nongkrong-nongkrong nih sama ibu-ibu gitu. Kok lu sama ibu-ibu ya? Enggak. Ibu-ibu pada nongkrong di sini, habis itu lu lewat di sini nggak? Kita kesini. Ini keren banget. Jadi dari depannya aja udah ada tempat yang bisa dipakai buat nongkrong kecil-kecilan. Ini nanti belum ada tempat duduknya ya, karena ini bener-bener baru banget jadi. Jadi kita bisa tahu sebelum ini jadi, kita udah bisa beli rumah di sini sebelum harganya naik. Yuk. Di clubhouse ini juga kalau teman-teman lihat di sini ada aula yang besar banget. Dan ini bisa banget dipakai untuk acara pesta ulang tahun, mau bikin acara lamaran kecil-kecilan di sini. Itu bisa banget dipakai selama teman-teman beli rumah di sini. Ada satu yang gue suka adalah, kalau teman-teman perhatiin ya, ini ada satu keramik. Kalau kita punya satu hall yang besar kayak gini, ini cocok banget kita gunain motif yang seperti ini nih. Jadi di sini di border semuanya pakai yang warna gelap, baru di sini dibikin motifnya itu diagonal. Yang seru dari clubhouse ini modelnya klasik teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin satu acara tunangan, acara pesta ulang tahun, bisa banget foto-foto. Dan hasilnya pasti instagramable banget. Kenapa? Karena itu dia bentuknya klasik, banyak perintilan-perintilannya yang bisa banget menghias foto kita di Instagram. Nah, kalau kita mau acaranya agak private, di clubhouse ini tuh ada dua loh. Jadi ada satu tempat buat rapat-rapat kecil dan satu lagi tempat di situ buat rapat-rapat kecil lagi. Jadi bisa multifunction. Jadi kita mau bikin acara yang besar bisa, mau bikin acara yang kecil pun juga bisa. Yuk sekarang kita mau ke bagian belakang. Ini yang gue bilang bisa banget instagramable teman-teman, karena bentuk klasik itu kan kayak gini nih. Nah kalau bolongan kayak begini, istilah arsitekturnya itu istilah tukangnya sih, namanya kongliong. Kongliongnya ini itu bentuknya unik. Jadi bisa dibayangin kalau kita lagi berdiri di sini, foto-foto di sini pasti hasilnya keren. Kenapa gue setiap foto-foto harus gini ya bro? Itu melambangkan kalau udah jadi bapak-bapak. Ya sekarang kita kesini. Di clubhouse ini juga dilengkapin sama kolam renangnya. Kolam renangnya cukup besar ukurannya dan nggak lupa ada kolam ceteknya di sini. Dan ini adalah kolam untuk anak-anak. Bisa dibayangin kalau kita beli rumah di Summarecon Emerald Karawang ini ya kita bisa nikmatin fasilitas ini setiap hari. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah situ itu adalah rumah yang mau kita review. Modelnya klasik, modern, agak Eropa-Eropa gitu. Yuk, sekarang kita menuju ke rumahnya. Oh, ini seru ya. Jadi, bisa dibayangin nanti di bagian sini, kalau misalnya nanti kita mau bikin acara nih, misalnya ada sedikit band-band, itu bisa di panggung sini. Atau cuman untuk sekedar duduk-duduk nongkrong sambil ngawasin anak kita lagi berenang. Yang gue suka dari Summarecon itu, karena mereka ini pengembang yang udah top banget, adalah bagian sini ya. Ini detail loh. Kalau teman-teman lihat nih jalannya belum jadi. Ini sebenarnya cuma jalan setapak menuju ke rumah. Tapi mereka nggak cuma pakai pasir doang. Mereka kuatin ini pakai batu dulu, makadam. Habis itu baru dikasih batu split, dikasih lagi sama pasir. Cuman untuk bikin jalan setapak. Kalau kita mau simple sebenarnya udah tinggal dipotong begini, tanahnya kasih pasir, langsung dikasih paving block. Cuma hasilnya pasti nggak akan sawet ini nih teman-teman. Karena ya itu dia, kalau kita beli rumah di Summarecon itu kita kan mencari kualitas.
termasuk sampai jalan setapaknya yang akan selalu kelihatan rapi bertahun-tahun ke depan. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di depan rumahnya, dan ini adalah tipe 10x15 premium corner. Jadi tanahnya itu di 150 meter persegi, sedangkan bangunannya ada di 145 meter persegi. Yuk sekarang kita mulai bahas dari atapnya dulu. Kalau kita mau bikin satu rumah yang kelihatannya mewah, apalagi modelnya klasik modern seperti ini, atapnya itu harus gunain atap model 5 seperti ini nih teman-teman. Dan kalau kita lihat materialnya itu dia udah gunain genteng flat beton. Nah, genteng flat beton ini itu adalah salah satu genteng yang lagi ngetren beberapa tahun terakhir ini, karena bentuknya itu bener-bener kelihatan rapi banget. Dan dipilihnya adalah yang warna abu-abu. Karena apa? Karena rumah ini itu dominasinya monokrom ya. Jadi banyak pakai warna abu-abu tua dan warna putih. Sedangkan kalau untuk kusen-kusennya nanti dia gunain warna abu-abu tua yang mendekati warna hitam. Nah, kalau teman-teman lihat atap ini itu dikelilingin sama dak beton. Nah, dak beton itu seperti yang teman-teman tahu fungsinya adalah sebagai talang besar yang nanti ketika air itu jatuh, airnya itu akan langsung menuju ke talang dan langsung dialirin ke dalam got. Jadinya apa? Akhirnya rumah kita tuh nggak akan berisik kalau misalnya hujan itu jatuh. Kalau kita mau bikin rumah klasik modern itu ya harus banyak permainan profilnya. Kalau teman-teman lihat, jadi di dak-dakan itu diputerin lagi sama profil-profil seperti itu. Dan namanya sebuah rumah nggak akan menarik kalau dia tidak ada permainan maju mundurnya. Kalau lihat dari sini, ini adalah tipe premium corner, berarti kan ini adalah rumah hook. Sumarekon mikirin banget sampai bagian di samping-sampingnya ini. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada 2 jendela dan kiri kanannya itu ada tambahan lagi yang maju. Nah, tambahan itu membentuk U kebalik seperti itu dan dikasih lagi permainan profil seperti yang kita lihat ini. Nah, kalau kita lihat maju ke depan, di bagian sini kan ada terasnya. Ini juga dibikin maju ke depan. Habis itu dikasih 1, 2, 3 kolom. Nah, jadi kalau kita mau bikin satu rumah yang bentuknya klasik modern, kolomnya itu sebenarnya nggak sebesar itu kenyataannya di strukturnya. Cuman kita bisa bungkus lagi pakai batu bata, akhirnya kita dapat satu kolom yang terlihat besar seperti ini. Dan untuk nutupin bagian atas teras ini, atapnya itu digunain atap dak yang sekali lagi dikelilingin sama permainan profil yang maju ke depan seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau kita mau bikin klasik modern, ada tambahan kolom-kolom 3, 4 di situ. 1, 2, 3, 4 yang memisahkan antara jendela dan jendela satunya lagi. Tentu sekali lagi itu bukan kolom struktural yang besar. Sebenarnya karena udah beton bertulang, kolom itu sekarang bentuknya nggak perlu sebesar itu. Tapi untuk ngedapetin looknya supaya dia tetap kelihatan klasik modern, kita perlu bikin kolom-kolom yang kelihatannya besar. Jadi itu nanti dibungkus lagi pakai batu bata, habis itu baru di plester aci, ditambahin lagi profil-profil, jadilah sebuah rumah klasik yang kelihatannya kokoh dan megah. Kita bahas di kanopinya nih teman-teman. Nah, kanopinya ini kelihatannya kokoh banget ya, besar. Seakan-akan ini adalah dak beton. Itu bisa kelihatan seperti itu karena ini satu, dibikin kolom yang bentuknya besar. Terus nomor 2, di sini ada profilannya yang tebel banget. Nah, ini sebenarnya seru karena ternyata di atas plafon ini itu gunain alderon teman-teman. Nah, jadi kalau kita pengen bikin satu tampilan rumah kita megah dan mewah seperti rumah klasik ini, ternyata nggak perlu juga itu semua harus di dak beton. Bisa gunain depannya aja yang benar-benar megah, habis itu di tengahnya tetap gunain alderon, dan di bagian sininya itu nanti adalah tempat untuk naruh talang airnya. Nah, ada yang seru lagi di sebelah sini nih teman-teman. Itu juga mengulang di bagian atas itu. Jadi ini ada atap yang kalau di Eropa beneran itu biasanya pakai kain. Cuma ini diakalin supaya awet, kainnya nggak perlu diganti-ganti. Ternyata ini, nah, gunain besi 2x2 sebagai rangkanya. Habis itu ditutup pakai plat besi. Kalau udah kayak begini, udah bisa dipastiin akan selalu awet nih teman-teman, daripada kain yang harus kita ganti-ganti setiap 6 bulan sekali mungkin. Nah, habis itu supaya makin klasik, di bagian sininya dikasih setengah kuda-kuda yang modelnya itu bermotif seperti ular ini. Ini nggak sih? Kayak ular nggak, men? Ya. Bener? Kayak tempat lilin. Oke, kalau kata Bang Bewok ini kayak tempat lilin di sininya, tapi kalau kata gue ini seperti ular.
Tapi inilah kerennya kalau misalnya kita mau bikin satu tampilan yang klasik itu, setengah kuda-kudanya pun juga harus dipikirin desainnya. Dan ini bisa jadi inspirasi teman-teman yang mau bikin satu atap yang tadinya mestinya pakai kain, bisa gunain model setengah kuda-kuda seperti ini. Rumah ini kan lebarnya udah 10, cuman supaya kelihatan lebih lebar lagi, makanya teman-teman bisa lihat di sini, ini disusun motifnya bata. Nah, ini gunain tali air aja, jadi ini bisa dibilang ini adalah dinding biasa aja, cuman dikasih tali air yang rapi banget. Habis itu bagian sininya dikasih finishing kamprot. Bagus loh, jadi kesannya itu seperti gunain batu alam beneran. Itulah kalau misalnya kita mau bikin satu rumah, materialnya itu dari tembok aja supaya terlihat tidak biasa, bisa gunain kamprot, habis itu dikasih tali air seperti ini. Di sebelah kanan ini ada yang seru, kalau teman-teman lihat. Ini adalah satu tempat yang akhirnya bisa ngebikin rumah ini akan jadi banyak jendela. Contohnya di sini satu, di situ ada jendela juga. Makanya di sini dibikin kotakan seperti ini. Dan ini adalah tempat jatuhnya air yang nggak pakai talang. Kalau teman-teman lihat di situ, atapnya dia langsung jatuh ke sini. Makanya di bagian bawah ini udah disiapin batu-batu koral. Jadi ketika air itu jatuh, cipratannya itu nggak akan ngotorin tembok kita yang ada di sini. Dan di sini ada kotak PLN ya. Ini hal-hal kecil sih. Jadi perumahan-perumahan itu biasanya nggak mikirin sampai sini. Ada satu kotak PLN yang memang mereka taruh spesial supaya rumahnya kelihatan rapi. Kenapa kayak gitu, bro? Karena ini buatannya Sumarecon sama Toyota Housing Indonesia. Nggak salah gue. Karena ini buatannya Sumarecon sama Toyota Housing Indonesia. Gitu loh, bro. Jadi rapi banget ya? Bukan masalah rapi. Kalau udah buatannya Toyota, itu udah pasti rapi, cepet laku, dan sesuai sama keinginan masyarakat. Ya, sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Tapi sebelum masuk ke dalam rumahnya, ternyata di sini udah ada terasnya. Dan di sebelah kiri sini itu udah ada jalan setapak ya. Ini menarik loh teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin satu jalan setapak yang di kiri kanannya itu mau dikasih batu koral seperti ini, akan lebih bagus kita bikin border dari besi siku kayak gini. Jadi bisa dipastiin batu-batu ini tuh nggak akan keluar dari jalurnya. Sekarang kita mau menuju ke sini, kita mau masuk ke dalam rumahnya. Oke, ini gue suka men. Satu perintilan kecil yang penting banget ada di rumah. Door closer. Jadi ketika kita buka begini, otomatis pintunya nutup. Simple aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya dan langsung disambut sama ruang transisi dulu. Jadi ini lumayan enak teman-teman. Jadi bisa dibayangin nanti di sini tuh masih bisa ditaruh untuk jadi tempat naruh-naruh sepatu atau bisa dibikin seperti ini nih. Kenapa? Karena ini ada satu meja yang nanti mungkin bisa dikasih sentuhan personal buat yang punya rumah. Contohnya bisa dikasih gambar-gambar keluarga, foto anak, semua bisa ditampilin di depan ini. Nah, kita mulai dari dindingnya dulu. Ini adalah rumah klasik modern. Mestinya begitu masuk juga berasa klasiknya. Jadi, dindingnya itu di finishing di sini ada permainan profilnya, dan yang kerennya ini adalah menggunakan HPL. HPL itu jarang banget bisa digunain buat main profil seperti ini. Tapi kalau kita bikin profilnya tepat seperti yang ada di rumah ini, ya hasilnya bisa jadi seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia gunain 1 cm, 1 cm, 1 cm, teman-teman. Nah, baru ada permainan kecil-kecil dan yang besar seperti ini baru dimiringin seperti ini dan dibikin ke sini. Nah, model seperti ini adalah model yang bisa banget diaplikasikan pakai HPL. Tapi kalau lebih ribet dari ini, nggak bisa. Hasilnya akan kurang rapi. Nah, di tengahnya ini dikasih wallpaper yang motifnya batik-batik warna putih. Dan nggak lupa di sebelah sini ada permainan cerminnya. Cerminnya ini bermanfaat banget ketika kita mau keluar dari rumah. Bisa ngaca satu badan, habis itu baru kita keluar rumah.
Nah, kalau teman-teman pengen bikin satu cermin di satu rumah klasik, harus ada permainan bevelnya di sini. Nah, jadi ini kacanya dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru dikasih bevel seperti ini. Harus dipastiin banget ketika kita mau gunain bevel seperti itu, ukurannya benar-benar tepat. Karena kalau salah, ya itu dia. Nggak bisa dipotong seenaknya. Misalnya kita kurang gitu ya, ini kita potong segini, bevelnya hilang. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kaca seperti ini, ukurannya itu harus benar-benar precise banget. Nah teman-teman, wall panel ini menarik banget. Di ujung kiri kanannya ini masih gunain bentuk yang sama seperti di semua sudut yang ada di rumah ini. Dikasih multiplex dengan finishing HPL. Baru di sebelah sininya, ini keren banget nih. Ini adalah marmer teman-teman. Ditempel langsung ke dinding seperti ini. Hasilnya benar-benar mewah banget. Dan ini dipegang dingin. Dan apa ya, kalau kita gunain marmer asli itu emang langsung mengubah tampilan rumah kita menjadi jauh lebih mewah lagi. Cuma ada yang sayang, ini sebenarnya udah marmer, slab besar. Cuman kenapa di sini dikasih aluminium warna hitam sebagai pemisah natnya? Padahal sebenarnya kalau marmer itu ditempel seperti ini, natnya itu hampir nggak kelihatan juga sebenarnya, halus banget. Jadi lebih bagus nggak usah pakai aluminium sebagai pemisah dari setiap marmer-marmer ini. Oke, kita maju ke sini. Di sini adalah ruang keluarganya. Nah, teman-teman, di sini ruang keluarganya itu enak banget sofanya. Sofanya ini dipilih juga diukur pas banget eye level sama TV-nya. Dan di sebelah kiri gue ini ada bukaan-bukaan yang besar banget. Bisa dipastiin kalau siang hari rumah ini nggak perlu banyak lampu yang harus nyala. Dan sirkulasi udara pasti bagus. Ini kalau teman-teman lihat di sini, dibukanya di sini. Jadi dia bukanya ngipas begini, dan yang di sini juga ngebukanya ngipas begini. Di tengahnya itu ada kusen aluminiumnya. Dan di sebelah sininya itu masih ada jendela-jendela yang ukurannya besar. Nah teman-teman, model pintu seperti ini model zaman sekarang. Banyak banget rumah yang gunain model French door seperti ini. Nah ini tuh sebenarnya ini cuma variasi doang yang ditempel-tempelin di kaca, bukan kaca satuan yang dipasang satu persatu nih. Nah jadi bisa dibilang ketika teman-teman mau bikin satu pintu aluminium dengan motif seperti ini, itu nambahnya nggak banyak dibandingin zaman dulu ketika kita mau bikin satu pintu yang modelnya French door dengan pintu yang ditempelin kaca satu per satu. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman mau bikin French door kayak gini, datang ke tukang aluminium, abis itu dia bilang, oh kalau mau model French door ini nambahnya banyak gitu. Nah itu teman-teman bisa coba tawar, karena sebenarnya mereka cuma tinggal nambahin variasi-variasi seperti ini dan hasilnya udah jadi French door. Cuma ada kekurangannya, kalau misalnya kita pakai yang model kayu, di bagian sini itu bisa di bevel, akan lebih cantik lagi. Karena yaitu per satu kaca dan satu kaca. Oke, kita sekarang menuju ke sini. Ini adalah ruang makannya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita keluar dulu sebentar. Begitu keluar, kita langsung belok ke sini dan ini adalah tempat ruang asisten rumah tangganya. Ada satu space yang bisa dimanfaatin untuk naruh satu mesin cuci front loading. Dan ini keren sih. Karena ada tembok ya, jadi ketika ada air hujan itu, air hujannya nggak akan langsung mengenai mesin cuci front loading kita. Karena mesin cuci front loading itu harganya mahal bro. Harganya lumayan. Dan kalau kita mau pakai front loading ini, apa sih keistimewaannya? Keistimewaannya adalah baju kita nggak akan cepat rusak. Kalau kita punya kaos-kaos yang mahal, cepat belel. Kalau pakai mesin cuci biasa, pakai front loading akan lebih awet. Cuman ya itu dia, ada harga, ada rupa, ada harga, ada deterjen yang berbeda. Karena deterjennya juga harus spesial, harganya lebih mahal daripada deterjen mesin cuci biasa. Dan ini adalah kamar mandi asisten rumah tangganya, cuman sayang di sininya belum di fullin keramik. Padahal sedikit lagi ya satu kamar mandi itu bisa full keramik. Dan di bagian belakang ini kalau teman-teman perhatiin adalah tempat untuk naruh AC-AC-nya. Dan inilah Sumarecon. Kalau depannya udah klasik, banyak developer-developer yang bagian belakangnya dibikin polos aja karena kan toh juga nggak kelihatan. Tapi kalau Sumarecon enggak, di bagian belakangnya juga tetap dibikin klasik. Tetap dikasih profil-profil dan tetap dikasih topi-topian yang atasnya juga ada profilnya.
Mantep. Sekarang kita mau menuju ke ruang makannya. Ruang makannya seru ya. Ini adalah meja makan untuk 4 orang. Bulat modelnya. Bukan bulat bro. Bundar. Bundar. Gue tuh sejak waktu itu kan bilang kan meja bulat gitu. Habis itu di komen di YouTube kan, salah bang, yang bener bundar. Habis itu gue sekarang untuk mengingat itu bro, gue selalu mengingat konferensi meja bundar. Nah bundar berarti. Tahu nggak lo konferensi meja bundar? Apa? Zaman kapan? Sebelum kemerdekaan. Taruhan ya. Sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan ayo. Teman-teman bantu di komen ya. Iya bener nih. Gue sejarahnya kurang bagus nih Bang Beok. Perundingan Belanda sama Iya. Sebelum atau setelah? belum 45. Coba deh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena Bang Beok nih sejarahnya agak kurang bagus. Banyak sejarah-sejarah yang coba selalu dilupakan sama dia. Tapi dia paling suka bikin apa? Sejarah baru. Iya. Oke, sekarang. Nah, meja bulat seperti meja bulat kan. Meja bundar seperti ini itu adalah meja yang paling efektif di dalam satu rumah karena ya itu dia sangat menghemat space. Dan kalau kita milih meja bundar seperti ini yang paling bagus diameternya di 90 untuk 4 orang dan di atasnya pilihlah satu lampu yang juga bentuknya membundar seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini ceilingnya unik ya. Jadi bisa dibilang klasik banget. Drop ceiling aja, sederhana, tapi jangan lupa dikasih ada profilnya dan di bagian atasnya dibikinlah seperti ini. Ada permainan profilnya juga. Kalau teman-teman tertarik bikin seperti ini sebenarnya simple, tinggal pause video ini, habis itu kasih ke tukang gypsum, mereka pasti bisa ngerjain yang modelnya seperti ini. Cuman harus dipastiin apa? Dipastiin adalah peletakan dari lampu-lampunya. Kalau bisa ya seperti ini benar-benar pas ada di tengah. Karena kalau klasik itu kaidahnya kiri kanan atas bawah harus serasi. Jangan sampai kita udah bikin begini bagusnya, peletakan lampunya agak miring-miring, hasilnya jadi nggak bagus. Kalau di sini semuanya benar-benar pas ada di tengah. Nah, di bagian sudut sini ini ada satu dapur L dan ini juga finishingnya unik nih. Jadi ini finishingnya itu gunain HPL teman-teman, jadi kelihatan di sini dari edgingnya. Cuman di bagian sininya itu mereka beli profil sendiri, abis itu di melamik yang mirip sama motif HPL di sini. Jadi kalau teman-teman pengen bikin satu dapur yang tampilannya itu klasik dan tetap on budget gunain HPL, bisa diakalin dengan semuanya tetap pakai HPL tapi profil-profilnya itu belilah kayu asli, abis itu di melamik yang warnanya dimiripin sama HPL seperti ini. Kalau untuk bagian sininya backsplash-nya juga pakai marmer dan di sebelah sini, wah ini agak aneh nih. Kalau menurut gue sih sebenarnya di bagian sini tuh harusnya marmer justru. Yang di sebelah sini bolehlah pakai kayu-kayu ini. Karena di bagian sini itu adalah tempat untuk dapurnya. Masak. Tempat untuk masak ya, tempat untuk kompor ya. Bisa dibayangin kalau ini panas terus-menerus, HPL ini akan cepat rusak. Tapi itu simple, kalau teman-teman nanti beli rumah ini ya tinggal ditambahin aja di bagian sininya menjadi marmer juga. Mungkin akan lebih bagus marmernya tetap ada di sini sampai sini, baru di atasnya itu permainan kotak-kotak seperti yang ada di wall panel ini menggunakan HPL dan profil dari kayu. Habis itu lebih kerennya lagi dikasih cooker hood yang modelnya chimney, akan lebih bagus lagi dan lebih berguna. Karena kenapa? Kalau kita nggak pakai cooker hood di sini, bisa dibayangin nanti satu saat di sini akan hitam-hitam. Apalagi kayak Bang Arga doyannya kan, Bang Doi itu doyannya makan rendang. Masaknya kan lama. Itu nanti minyaknya akan ke atas dan akhirnya susah dibersihin di bagian plafonnya. Sekarang kepiting. Kepiting tapi Masih bisa dia makan kepiting. Kalau nggak bisa, cuman dia bukan kepiting bro. Bukan kepiting beneran. Kepiting yang crab itu tuh yang beli. Baby crab. Nah, itu. Soalnya gue nggak yakin bisa masaknya. Oke, nah di sebelah kiri ini adalah satu tempat untuk naruh kulkas, microwave dan dispenser. Ini bukanya seperti ini. Kita bisa ngambil airnya di sini. Jadi ini manis sih jadinya. Jadi yang kelihatan cuman bagian kotak ini doang. Habis itu ini adalah ini microwave yang gue pakai di rumah nih bro. Oh iya. Ya,
Kenapa nih gue pilih? Satu, harganya murah. Serius, harganya murah. Nomor 2, dia satu-satunya yang low watt. Oh, what? Jadi nih kalau kita punya rumah yang cuma 2.200 apa 3.500 gitu, atau kita mau menghemat listrik kita, pilihlah merek ini nih. Model yang seperti ini. Ini wattnya yang paling kecil. Tapi itu dia, karena wattnya paling kecil dan harga juga murah, teknologinya standar aja, cuma buat microwave sederhana aja. Bagian atasnya ini masih ada tempat untuk naruh-naruh barang. Dan kalau kita mau bikin dapur yang klasik, akan lebih bagus seperti rumah ini. Di atasnya itu tetap ada profil dari gypsumnya. Waktu kita kesini itu kita baca-baca dulu di internet, kalau jargonnya Summarecon Emerald Karawang yang Verena ini adalah affordable luxury homes. Tapi kalau kita perhatiin di sini, gue sih nggak bayangin. Tadi affordable tuh gue pikir akan standar banget gitu. Tapi ngelihat bangunannya itu ya, ini sih nggak termasuk kelas affordable lah. Ini masuk kelas yang beneran mewah. Nah, dari dapur sekarang kita mau menuju ke sini. Ini ada satu kamar. Kamar ini enak banget, ada di bawah, teman-teman. Cocok banget kalau misalnya kita mau ngundang orang tua kita nginap di rumah kita atau ada tamu nih. Jadi nggak perlu naik-naik ke atas, karena di bagian atas itu adalah ruang untuk yang private buat kita dan anak-anak kita. Nah, di sini juga menarik kalau teman-teman lihat. Jadi kalau kita lagi mau nyari satu lemari yang bentuknya itu nggak biasa, bisa dicontoh lemari seperti ini. Lemari ini itu gunain motifnya itu kulit, bisa dipadu-padan sama HPL di sebelah kiri, kanan, atas, bawahnya. Ini bisa pakai kulit beneran, Oscar, maksud gue bener-bener tampilan dari kulit gitu, atau bisa diganti pakai HPL yang motifnya juga kulit. Jadi sekarang HPL itu motifnya udah banyak, salah satunya adalah motif kulit. Oke, di bagian dalamnya sederhana aja tapi udah mewah. Kenapa? Karena udah gunain HPL yang motifnya fabric, bukan pakai HPL yang warna putih. Oke, seperti biasa jendelanya besar-besar, jadi ketika kita buka sirkulasi udara juga bagus. Dan di bagian belakang ini sama lagi, di sini motif kulit lagi, dipadu-padan sama HPL coklat yang agak tua tapi nggak tua banget. Dan baru turun ke bawah, headrestnya itu dia gunain fabric yang warnanya lebih gelap. Dan di kiri kanannya ada lampu bedside table. Nah, lampu bedside table ini penting teman-teman. Dipikirin dari awal supaya bisa dicetek-ceteknya itu berbeda-beda teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita matiin lampunya, tinggal bedside table-nya doang yang nyala di sini. Bisa kita matiin lampu yang di sini, ambience yang di situ mati, yang ada di atas korden. Dan kalau kita pencet yang ini, baru mati seutuhnya. Ini seru banget teman-teman kalau kita bisa ngatur lightingnya dari awal seperti ini. Jadi cetekan itu udah ada 3. Jadi kita bisa dapat ambience yang berbeda-beda setiap ada di kamar. Mau remang-remang bisa, mau cuman ambience-nya doang bisa, mau terang banget juga bisa. Contohnya kayak gini, misalnya kita sukanya agak gelap banget tapi tetap ada cahayanya. Jadi kita matiin, tinggal sisa ambience yang ada di atas korden ini. Jadi kita tidurnya itu tetap ada kuning-kuningnya sedikit tapi hampir gelap banget. Itulah enaknya kalau kita bikin satu kamar itu banyak cetekannya gini. Jadi selalu gue pesen sama teman-teman kalau mau bikin satu kamar yang menarik itu adalah gunain banyak lampu dengan watt kecil daripada kita gunain satu lampu dengan watt besar. Akhirnya kita nggak bisa dapat ambience yang macam-macam di kamar kita. Dan akan lebih bagus kalau itu semua direncanain dari awal teman-teman. Karena ketika kita sekarang mau nambahin bedside table seperti ini, ininya udah telanjur 2. Nah, ini repot nih, mesti boboknya banyak urusannya dan akhirnya cost-nya juga menjadi mahal. Akan lebih bagus lagi tau nggak apa? Kalau misalnya ambience itu gunain Bardi. Karena kalau kita gunain LED strip dari Bardi, ambience-nya kecil itu bisa kita rubah lagi warnanya, bisa kuning, merah, hijau, apapun. Karena warnanya Bardi itu udah RGB. Nah, di sebelah sini ada satu kamar mandinya. Oke. Ini adalah salah satu warna favorit gua. Warnanya itu agak putih-putih, tapi marmer motifnya, jadi berasanya tetap mewah di kamar mandi ini. Homogeneous style yang dipasangnya lebar-lebar, jadi kesannya kamar mandi ini tuh makin luas lagi. Dan di bagian sininya ada tambahan, kalau yang di sini granit beneran yang warna hitam untuk jadi tempat-tempat buat naruh pajangan-pajangan dan sabun.
Cuma sayangnya di bagian sini itu masih gunain shower yang sederhana aja. Tapi sekarang simple teman-teman. Teman-teman tinggal tambahin Paloma. Paloma udah ada rain showernya. Yang tinggal diganti ininya doang, nggak perlu ganti kerannya. Karena kalau kita ganti kerannya ini kerannya kan bawaannya udah Toto nih. Ini mahal nih teman-teman. Bisa 1 jutaan sendiri, 1,5 juta kali. Nah kalau misalnya kita tambahin si Paloma itu, kerannya ini tetap bisa dipakai lagi. Yuk, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Oke, seru juga sih. Jadi kalau teman-teman naik ke atas ini, di kirinya ini tuh udah ada permainan kacanya nih teman-teman. Dan ini kesannya adalah kita kayak mau masuk ke dalam lemari nih. Karena bentuknya ada permainan tali air seperti ini. Dan ini gunain kaca grey mirror. Tapi nggak usah khawatir juga kalau misalnya kita sekarang siang-siang ada di sini, itu di sebelah sini udah ada jendela dan sebelah sini udah ada jendela mati. Yang akhirnya lorong tangga ini nggak akan pernah gelap kalau siang hari. Nah teman-teman, sebelum kita naik di sini ada railingnya. Railingnya itu bentuknya silinder dan ini enak banget buat dipegang sih. Asli enak banget buat dipegang. Karena bentuknya silinder nih, enak banget dipegang tangan seperti ini. Ini sekitar diameter 5 cm teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyontoh bisa bawa ke tukang besi, pause video ini, habis itu minta dibikinin yang seperti ini. Ini asli enak banget dipegang tangan. Dan begitu naik, kita langsung disambut sama setengah dinding yang gunain duko warna biru dongker. Keren sih. Apalagi di bagian atasnya itu, di sini dikasih wallpaper dan dikasih profil juga. Benar-benar berasa banget klasiknya. Jadi bukan cuma luarnya, tapi interiornya juga klasik. Dan udah ada satu tempat yang bisa dimanfaatin untuk work from home. Seru sih nih. Jadi layoutnya itu adalah di bagian sini. Itu dikasih dinding kan, dan ngepas untuk ditaruh satu meja yang ada 2 kursi seperti ini. Di atasnya ini gunain granit, habis itu ada laci-lacinya. Yuk sekarang kita menuju ke sini, langsung ketemu satu lorong di sini. Kayak di film-film Amerika tuh sering banget ada satu lorong panjang, habis itu baru kamar-kamar. Dan tetap mereka konsisten gunain setengah dinding seperti ini. Dan yang seru adalah kalau kita mau bikin satu rumah klasik itu, jangan lupa dikasih banyak profil-profil seperti ini. Dan profilnya itu bisa dimajuin seperti ini, dikasih lampu LED lagi. Cuma akan lebih enak bro, ini kan ruang private ya. Kalau di sini ada air humidifier Bardi, itu gue lagi suka banget tuh. Tapi ternyata gue baru tahu men, SN-nya itu semakin mahal, malah semakin irit gunainnya. Karena cuma setetes 2 tetes udah wangi. Gue kemarin beli yang murah-murah tuh di Tokopedia. Satu box ya? Satu box, udah tetesin banyak banget. Kok nggak wangi-wangi gitu. Ternyata gue salah essence. Nah setelah beli yang mahal lagi di Tokopedia kan ada yang itu, tapi mahal, pembelian terbanyak. Gue beli tuh, wangi banget. Cuma setetes ya? Cukup membantu kita mesra lah sama istri kita ya. Jadi ini mumpung di YouTube juga bro, kan lo udah mau kawin tanggal 2 Desember, gue mesti kasih petua-petua dikit dong, ya kan? Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan marah dulu bro. Pakai air humidifier Resi Bardi, masukin tetes yang mahal, Biar adem. berdoa dulu, mudah-mudahan masalah selesai. Oke, sebelum itu kita sekarang masuk sini, ini adalah kamar tidur utamanya. Nah kamar tidur utamanya mantep, bagian sininya tetap gunain marmer dan khas banget rumah-rumah klasik. Di bagian headrestnya dipilih yang modelnya seperti ini sih beli jadi. Abis itu di kiri kanannya tetap ada bedside table-nya dan yang kerennya tetap gunain marmer sebagai top table-nya. Di bagian depannya ini juga beli jadi teman-teman. Modelnya keren sih, modelnya bener-bener klasik banget, agak berombak begitu. Abis itu tetap konsisten, di bagian sini juga gunain profil dari HPL yang tadi dan ada wallpaper seperti ini. Yuk sekarang kita menuju ke sini dan masih ada walk-in closetnya. Nah ini sama nih teman-teman. Jadi dia gunain HPL juga, cuman kalau buat profil di sininya itu ditabrakin. Warnanya tuh malah ditabrakin bukan disamain. Hasilnya
malah kelihatan seperti lemari rustic. Dan di sebelah sini masih ada tempat untuk berhias, lengkap sama kacanya. Nanti tinggal ditambahin puff, udah enak banget. Yuk sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Ini yang gue bilang tadi teman-teman, yang dari samping. Jadi dari samping itu karena dibikin cegokan di depan tadi yang ada batu koralnya, jadi akhirnya kamar mandi ini bisa memiliki jendela. Dan ini udah dikasih jendela model zigzag di sini supaya aliran udara juga tetap lancar. Oke, kita ngomongin layoutnya dulu teman-teman. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu wastafel dan sebelah kiri ini untuk kloset dan ini untuk kamar mandi, showernya. Dan ini enak banget sih, layout seperti ini tuh yang paling benar karena paling sering digunakan itu kan sebenarnya tempat untuk cuci tangan. Jadi dia ada di pertama dulu, baru ke sebelah sini. Kalau kita mandi agak basah-basah, lompat-lompat sedikit, bagian ini pun akan tetap kering. Jadi ketika kita lagi buang air, kaki kita nggak akan basah. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya di sini benar-benar dikasih pintu kaca. Tapi itu simple, nanti kalau teman-teman beli rumah ini tinggal ditambahin pintunya aja. Jangan lupa di bagian atasnya sini tetap ada permainan profilnya dan dikasih lampu LED strip. Sama lagi ini juga masih standar buat showernya. Dan sekarang kita mau menuju ke kamar tidur anaknya yang pertama. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang perempuan. Semua kamar di rumah ini memiliki jendela yang ukurannya besar-besar teman-teman. Dan selalu di bagian sininya itu adalah kaca mati untuk keamanan. Jadi anak-anak kita nggak bisa buka-buka jendela yang di sini supaya mereka juga nggak bisa lompat. Dan di sebelah kanan kiri dari tempat tidur ini ditaruh untuk lemari dan satu lemari lagi yang bisa berfungsi juga sebagai meja tulis. Tapi ya kalau misalnya kita bikin model seperti ini nggak enak karena kaki kita nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita nulis tuh agak-agak susah. Tapi kalau ini digunain untuk nulis-nulis santai di sebelah tempat tidur kayak gini, enak nih. Dan ini dia gunain Duco Doff warna ungu. Dan banyak kaca-kacanya. Jadi ngebikin kamar ini tuh kelihatannya lebih luas. Dan nggak lupa di atas headrestnya ini dia masih dikasih wallpaper. Wallpapernya itu motif bunga mawar dan kiri kanannya ada lampu angsanya. Dan yang paling keren adalah bagian sininya teman-teman. Ternyata kamar ini adalah connecting. Oke, keren sih. Nyambung ke kamar tidur anaknya yang kedua. Jadi kalau kita lagi butuh space yang besar, misalnya temen anak kita datang gitu, rame mau main bareng-bareng, saudara-saudara datang, ini tinggal dibuka connectingnya, jadilah satu kamar yang ukurannya besar dan bentuknya identik, cuman berbeda warna aja. Dan nggak lupa di bagian sini ada satu kamar mandi yang bisa dipakai rame-rame. Dan ini modelnya masih sama teman-teman. Cuman yang keren adalah di bagian sini ada jendelanya. Dan yang pasti ketika kita lagi mandi di sini juga nggak ada yang bisa ngintip karena di bagian depannya ini tuh udah ditutupin sama atap yang berwarna hitam yang seakan-akan dari kain itu, dan ada dak-dakannya. Oh ya, satu lagi nih, kalau kita mau bikin satu dak-dakan, habis itu kita mau nyari floor drain, carilah model seperti ini supaya gampang dibersihin dari daun-daun kering. Semuanya hampir sama, materialnya sama. Cuman yang seru adalah karena ada cegokan di sini, itu ngebikin kamar mandi di sebelah sini itu kelihatannya besar banget untuk aktivitas buang air dan aktivitas mencuci tangan, karena itu dia. Bagian showernya itu ada di sudut, dan ini impresinya adalah seru aja gitu, kayaknya kita punya tempat shower yang private. Nah teman-teman, sekarang udah sama Mas Fridi di sini. Mas Fridi apa kabar? Baik, Mas Ilman. Itu kita pernah ketemu juga waktu Betul. kita ke Sumarekon Emerald Karawang. Betul, ini ya. Iya. Iya. Halo Sumarekoners dimanapun berada. Thank you Mas Ilman udah mau Sama-sama, Mas mampir Budi. ke Sumarekon Emerald Karawang ya tentunya ya, di project terbaru kita nih. Verena ini ya. Betul ya. Cuman nih sekarang teman-teman masih ada pandemi COVID, jadi gue tetap harus pakai masker. Kalau Mas Fridi jangan, supaya nanti kalau teman-teman ketemu di Karawang bisa nyapa Mas Fridi. Oke, thank you. Ditunggu nih Mas Ilman, para Sumarekoners buat datang ke produk terbaru kami tentunya ya. Oke. Nah ini ya. Nah sekarang kita mau nanya nih disuruh. Boleh. Kenapa Ya. sih orang itu harus beli di Sumarekon Emerald Karawang, khususnya di Verena ini? Oke, baik Mas Ilman. Oke, jadi terima kasih buat para Sumarekoners. Jadi Verena Homes ini adalah
persembahan terbaru dari proyek kami, Sumarekon Emerald Karawang, bekerja sama dengan Toyota Housing tentunya. Jadi kami hadirkan produk terbaru yang eksklusif. Konsep desainnya adalah modern klasik dan tentunya konsepnya adalah affordable luxury homes, Mas Hilman. Jadi memang benar-benar mewah konsepnya, tapi dari segi harga sangat-sangat affordable. Terjangkau ya? Terjangkau, betul. Kalau masalah aksesnya gimana Mas? Nah, waktu itu kita kayaknya pernah ketemu Mas Hilman ya. Di proyek pertama kita waktu itu kalau nggak salah, jadi Mas Hilman kan kalau dulu kayaknya belum sempat ngerasain akses tol MBZ nih, ya nggak? Kalau dari Jakarta ya? Kalau dari Jakarta, betul. Jadi masih lewat bawah kan, pasti agak-agak sedikit macet tuh. Kalau sekarang enggak, tadi lancar banget ya? Iya kan, tadi kan Mas Hilman lewat MBZ nih, tentunya pasti akses lebih cepat juga. Dari segi lalu lintas juga pasti lebih lancar gitu kan Mas Hilman kan. Jarak tempuh dari Jakarta menuju Karawang Timur itu cukup ditempuh kurang lebih hanya dengan waktu 50 sampai 60 menit saja Mas Hilman melalui tol MBZ ya. Dan itu direct akses langsung nanti exit tol di Karawang Timur. Oke. Nah, dari gate tol Karawang Timur cukup membutuhkan waktu sekitar 10 menit itu sudah sampai di titik kita nih Mas Hilman, di Verena Homes Sumarekon Emerald Karawang. Begitu Mas Hilman. Nah, sekarang kita ngomongin Verenanya lebih Boleh, spesifik lagi. boleh. Iya. Ada fasilitas apa di dalam Verena ini Mas? Nah, fasilitasnya cukup lengkap Mas Hilman. Selain desainnya yang sangat mewah dan klasik dan modern tentunya gitu kan. Ada juga kita sediakan fasilitas premium clubhouse nih Mas Hilman. Jadi di fasilitas clubhouse-nya itu dilengkapi dengan beberapa fasilitas juga. Ada kolam renang, itu juga ada kolam renang khusus untuk dewasa dan untuk anak. Oke. Jadi kalau tadi Mas Hilman sudah sempat keliling-keliling gitu kan, pasti experience-nya, aduh kerasa banget gitu kan. Udah ada kolam renangnya, sudah ada fasilitas clubhouse-nya, CCTV juga sudah ada di beberapa titik begitu kan. Dari gate-nya aja udah kelihatan megah banget nih Mas Hilman. Gitu, iya. Sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara Oke, kita, yaitu iya. masalah duitnya. Oke. Berapa sih harga rumah di sini? Dan ada cara bayar yang gampang nggak Mas? Tentunya ada, karena memang kita produk yang akan kita launching gitu kan. Tentunya ada beberapa promo menarik yang kita berikan kepada Sumarekoners nih, tentunya Mas Hilman. Nah, dari segi harga, memang konsep cluster Verena Homes ini adalah luxury affordable homes nih, Mas Hilman. Pasti kaget nih Sumarekoners kalau dengar dengan konsep semewah ini gitu kan Mas Hilman. Jadi untuk cluster Verena Homes ini starting price-nya di 1,6 M nih Mas Hilman. Oke, murah ya? Iya, sangat affordable sekali Mas Hilman. Nah. Dengan konsep yang semewah ini gitu ya Mas Hilman ya. Nah Mas, kalau yang Oke. kita review ini yang 10 kali 15 harganya berapa ya? Oke, jadi untuk cluster tipe yang Mas Hilman sudah review ini, jadi starting price-nya itu di 2,3 M. Masih Oke. affordable kan, Mas? 10 kali 15, 2,3 Iya, M. 10 kali 15 cukup dengan harga 2,3 M nih, Nah, Mas Hilman. sekarang kalau misalnya buat teman-teman kan kebanyakan tuh susah ngumpulin DP Mas. Betul, Nah, ya. kalau di Sumarekon Karawang ini itu DP-nya bisa dicicil nggak? Nah, ada juga nih program promo untuk cara bayar yang KPR. Itu cukup DP 20% nih Mas Hilman. Pasti kaget lagi nih. Bisa dicicil 18 kali Mas Hilman. Ya. Berarti 20% itu bisa dicicil 18 kali. Betul Mas Hilman. Jadi cukup dengan DP 20% itu nanti bisa dicicil selama 18 kali nih Mas Hilman. Nah, kalau serah terimanya sendiri berapa lama Mas? Oke. Jadi untuk Verena Homes ini spesial nih Mas Hilman. Biasanya kan kita serah terima 24 bulan. Jadi khusus untuk project Verena Homes ini serah terima kami target adalah 18 bulan nih. Oke, Mas jadi Hilman. begitu DP-nya selesai, rumahnya Betul. udah jadi, Iya. kita tinggal lanjut ke bank gitu ya. Betul Mas Hilman. Jadi setelah DP selesai, akad kredit nanti langsung bisa proses untuk serah terima nih Mas Hilman. Dengar-dengar nih ada gosip-gosip katanya mau ada mall di sini Mas. Waduh, dengar aja nih Mas Hilman. Iya, gimana tuh? Ya, jadi salah satu kelebihan Verena Homes ini adalah selangkah dari Sumarekon Villaggio Jakarta Luxury Outlet nih, Mas Hilman. Oke. Begitu. Jadi konsepnya nanti di Sumarekon Villaggio Jakarta Luxury Outlet ini adalah konsepnya memang benar-benar premium. Jadi brand-brand yang kita hadirkan adalah nanti brand-brand yang internasional nih, premium juga.
Mas Hilman. Nah ini udah dengar gosipnya teman-teman, Iya. jadi teman-teman harus cepat beli di sini Iya. karena kalau mallnya udah jadi harganya nggak akan segitu. Betul, betul. Ya, Mas. Selangkah, benar-benar selangkah Mas Hilman Selangkah dari si Verena ini. Verena, betul. Jadi walking distance ke Sumarekon Village View Jakarta Luxury Outlet. Oke, makasih banyak ya Mas Fridi ya. Oke, makasih banyak Mas Hilman. Ditunggu kehadirannya nih Sumarekoners dimanapun berada ya. Terima kasih Mas Hilman. Ya. Nah teman-teman jangan lupa juga kalau Sumarekon Emerald Karawang ini kerjasama sama Toyota Housing Indonesia. Jadi serah terimanya, profesionalismenya itu benar-benar akan terjaga banget. Sebelum kita tutup, karena Bang Bewok mau menikah, di sini ada ini nih pepatah buat Bang Bewok. Baca bro. The secret ingredient is always love. Wih, jadi lu inget-inget ya, resep rumah tangga itu adalah cinta. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Ciao. Situ dong. Ah gitu loh. Apa tadi gue mau ngomong ada yang unik men. Lupa gue. Oke, sekarang panas men. Tadi dingin men. Salah, so tau. Situ deh. Karena warnanya Bardi itu udah LED RGB.